Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Devi. Kali ini kita bersama Kata Demi Kata podcast suratkabardigital.com. Kali ini kita bersama Bang Nurholis, anggota DPRD Kota Banjarbaru. Kita akan mengulik berbagai hal yang terkait Kota Banjarbaru tersendiri ya, khususnya. Kali ini kita temanya akan membahas hujan tiba jalan masih menggenang di Kota Banjarbaru. PR besar nih karena sebentar lagi kita selain menghadapi hujan yang dengan intensitas yang tinggi, kita juga harus berburu dengan waktu ya. Bagaimana kita untuk bisa menghindari banjir-banjir yang selama ini masih pengen jadi PR besar. Betul sekali. Iya kan? Oke, nih Bang Nurholis, nih musim hujan kan telah tiba. Ancaman bencana bisa datang tiba-tiba dan beberapa waktu yang terakhir banyak video beredar bahwa jalan-jalan di Kota Banjarbaru mengalami genangan air. Bahkan perlu waktu yang cukup lama untuk debitnya lebih turun ya. Sebenarnya bisa dikatakan banjir juga tidak, tapi semua tergenang gitu ya. Betul. Iya. Jadi apa komentar Abang sendiri nih terkait genangan banjir ini ya? Ya, jadi kita melakukan reses, kemudian melakukan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, silaturahmi. Memang mayoritas itu didominasi oleh keluhan terkait dengan genangan air ataupun banjir ini. Jadi tidak hanya saya, tapi juga teman-teman yang lain, permasalahan banjir ini menjadi yang dominan, selalu disampaikan oleh masyarakat kepada kita selaku wakil rakyat. Jadi memang di pemerintah sendiri, di Dinas PUPR sendiri, itu kemarin beberapa waktu yang lalu kita dorong untuk memiliki satu kajian mitigasi banjir, dan sampai sekarang mungkin belum selesai ataupun masuk di tahapan final untuk mudah-mudahan di akhir tahun nanti sudah memiliki kajian mitigasi banjir, sehingga ke depan kita berharap di Banjarbaru ini ada role model ataupun penanganan banjir itu seperti apa berdasarkan dengan kajian yang sudah dibuat oleh pemerintah Kota Banjarbaru seperti itu. Ini kan sudah dari pemerintah Kota Banjarbaru juga sudah melakukan beberapa upaya-upaya. Namun sayangnya upaya-upaya ini dinilai warga kurang tepat ya, kurang optimal juga karena hal yang sama masih terjadi nih sudah beberapa tahun ini ya. Ini bagaimana nih pandangan dari Dewan sendiri memberikan perhatian ini? Ya, jadi memang beberapa kali genangan-genangan air ini kita jumpai di beberapa titik. Itu sebenarnya menjadi catatan kita ketika ada keseriusan pemerintah kota untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Kami berharap memang dengan adanya kajian mitigasi banjir itu, dalam hal penanganan banjir, kami berharap penanganannya lebih terarah, lebih terukur, dan lebih tepat sasaran. Kadang kita menangani permasalahan banjir di titik tertentu, kemudian menimbulkan masalah di titik yang lain. Karena penanganannya tidak menyeluruh, tidak komprehensif, dan tidak sinkron antara wilayah satu dengan wilayah lain. Nah, kami berharap setiap penanganan banjir itu harus terintegrasi antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya, dan tidak menimbulkan masalah di titik yang lain. Jadi memang berbicara genangan air ini, kita tidak bisa membicarakan satu wilayah saja, tetapi wilayah sekitar yang berada di genangan-genangan tersebut juga harus kita libatkan sehingga penanganannya tuntas, tidak menimbulkan masalah di titik yang lain seperti itu. Ini kan masih warga menyalahkan dengan adanya sumbatan-sumbatan yang terjadi, baik itu sedimentasi tanah, juga penumpukan sampah-sampah. Itu kira-kira bagaimana nih Pak penanganannya nanti? Ya, penanganannya memang setiap tahun ada di anggaran rutin itu ya, di dinas terkait itu untuk pembersihan selokan, pembersihan sampah-sampah. Tetapi kita juga kadang melupakan di sektor hulu. Ya, kita harus mengetahui, harus sadar bahwa saat ini kondisi hulu kita untuk Kota Banjarbaru juga mengalami penggundulan kan, tanaman-tanaman, kemudian yang berada di kawasan hulu itu mulai tergerus, mulai adanya penggalian berbagai macam aktivitas para pengusaha ataupun para warga sekitar, sehingga tentunya berdampak terhadap sektor hilir. Nah, ini tidak bisa tutup mata kita bahwa ke depan memang sektor hulu juga menjadi prioritas kita untuk ditangani. Artinya ketika ada hutan-hutan yang gundul di kawasan hulu itu harus kita alokasikan anggaran untuk bisa menanamnya kembali, sehingga kita dalam penanganan banjir itu tidak hanya sibuk dengan sektor hilir, tetapi melupakan dengan sektor hulu.
Tapi ketika kita juga mengurusi sektor hulu, itu juga bisa berdampak terhadap minimalnya dampak di sektor hilir. Jadi penanganan banjir itu harus memang menyeluruh, tidak bisa kita hanya sibuk dengan yang di bawah hilirnya saja, tetapi kadang di hulu juga dilupakan seperti itu. Oke, tadi kan disinggung dengan pembangunan Betul. yang ada di hulu ya. Ya. Apakah nanti ada peraturan yang diputuskan atau dibuat untuk mengatur pembangunan di hulu ini sehingga tidak menyebabkan adanya banjir di hilirnya? Ya, masing-masing dinas ada pos masing-masing. Nah, seperti untuk sektor hulu ini kan kita berharap dari Dinas Lingkungan Hidup itu bisa melakukan reboisasi, penanaman hutan-hutan yang gundul. Kemudian di sektor hilirnya ada rekan-rekan dari Dinas PUPR ataupun Perkim, itu juga bisa membuat suatu alur ketika air turun, baik hujan ataupun dari hulu itu dia bisa mengalir sesuai dengan jalur yang memang diperuntukkan untuk air-air tersebut. Nah, kita jangan sampai juga menyalahkan alam ya, karena memang alam diciptakan untuk manusia, tapi kadang manusialah yang merusaknya. Nah, oleh karena kita sering merusaknya, inilah harus ada kesadaran dari kita semua sebagai masyarakat Kota Banjarbaru, kemudian ada keberpihakan ataupun kepedulian dari pemerintah untuk bisa menanggulangi segala permasalahan banjir yang ada di Kota Banjarbaru. Karena banjir, macet, dan lain sebagainya itu adalah satu permasalahan kota ya. Dan ketika Banjarbaru sekarang sudah menjadi kota provinsi, tentunya permasalahan banjir ini dapat diminimalisir. Tidak menambah titik-titik genangan yang lain gitu. Dan konsekuensi dari setiap pembangunan itu tentunya akan berdampak terhadap alam. Nah, oleh karena itu juga harus diantisipasi setiap pembangunan yang ada di Kota Banjarbaru, sisi pengawasannya, sisi dampak lingkungannya dan sebagainya, ini juga harus menjadi pertimbangan ketika mengeluarkan izin, ketika melakukan proses pembangunan itu sendiri, maka dampak keseluruhannya juga harus disiapkan oleh kita semua. Oke. Secara kelembagaan, apakah legislatif pernah berkomunikasi dengan pemerintah Kota Banjarbaru tentang kejadian tersebut, dan hasilnya jika ada, apa masukan untuk pemerintah kota? Setiap permasalahan banjir yang ada di Banjarbaru yang kemudian masyarakat sampaikan kepada kami, itu selalu kita sampaikan kepada dinas terkait. Bahkan di rapat anggaran pun sering kita berdebat, sering kita memberikan masukan, titik-titik banjir yang menjadi perhatian kita semua. Dan kami juga kadang memberikan solusi-solusi ya. Tinggal sekarang bagaimana pemerintah bisa menjalankan masukan-masukan dari kami, kemudian dari elemen masyarakat, sehingga setiap titik yang masih ada genangan, itu bisa ada solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Dan kemudian setiap solusi itu bisa bertahan lama dan kemudian tidak menimbulkan masalah yang lain seperti itu. Jadi ini kan sudah ada beberapa upaya ya, mulai dari normalisasi, terus drainase. Juga pemerintah juga belakangan sudah gencarnya membuka embung ya. Dari kacamata Dewan sendiri, untuk embung ini efektivitasnya bagaimana, dan saat ini ada beberapa keterlambatan pembangunan. Bagaimana ini, Pak? Jadi embung sendiri sebenarnya adalah kolam yang menampung air hujan ataupun air dari hulu, sehingga dia bisa mengatur untuk kemudian mengalirkan ke kawasan hilir. Nah, kemudian daya tangkap embung sendiri ini adalah bagaimana dia bisa meminimalisir. Dia bukan untuk mencegah banjir ya, tapi untuk menampung. Ya, salah juga kalau kita mindsetnya ada empung lalu kemudian banjir hilang. Tidak, tapi dia paling tidak meminimalisir kawasan banjir di sekitar tersebut, karena dia mempunyai daya tampung yang sangat luas, ya, sangat lebar. Nah, disinilah nanti akan diatur volumenya kan, kemudian dialirkan kemana, ke sungai dan sebagainya. Nah, terhadap embung-embung yang ada di Kota Banjarbaru, pertama kita memang sudah banyak memiliki embung-embung, dan kemudian kita sangat memahami kebutuhan embung itu. Dia menampung air-air di setiap sudut kota yang belum memiliki embung, ataupun sudut-sudut kota yang masih ada dampak banjir terhadap air-air yang turun ke kawasan masyarakat. Nah, oleh karenanya itu, terhadap pembangunan embung ini kita selalu mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Terakhir itu kan pembangunan embung di Cempaka. Memang kita sudah melakukan tinjauan ke lapangan. Kita melihat memang masih sangat minim progres pekerjaannya. Padahal ini sudah di penghujung tahun. Nah, kita juga sudah menyampaikan masukan kita yang sifatnya membangun. Kita berikan dorongan kepada dinas terkait agar bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat pada waktunya.
Nah, ketika ada masih memang terlambatnya, sudah menjadi suatu konsekuensi ya. Ada dampak pembangunan yang mengalami keterlambatan ini, tentunya yang paling merasa dampaknya adalah masyarakat sendiri. Karena masyarakat di sekitar tersebut dengan belum selesainya embung, tentunya ketika hujan lebat turun dalam durasi yang lama, dalam debit yang luar biasa, tentunya juga masih mengalami banjir. Berbeda ketika ada daya tampung, kolam tampung seperti embung ini, paling tidak air tersebut ditampung di embung tersebut sehingga dia meminimalisir air hujan yang mengalir ke kawasan masyarakat. Terakhir kali kita mengamati ada genangan air cukup tinggi di depan pasar Landes Ulin. Itu sangat tinggi. Memang banyak nyebut itu cuman genangan air sebentar aja juga. Cuman kan ini menjadi problem tersendiri. Nanti akses orang yang menggunakan jalur tersebut juga mengalami kendala kan. Nah, ini juga harus kita pikirkan bersama agar ke depan jalur-jalur utama ataupun jalur yang digunakan oleh masyarakat itu jangan sampai terjadi genangan yang memakan waktu untuk membuat dia surut kembali. Nah, jadi setiap hujan itu juga bukan menjadi masalah sebenarnya buat kita, tapi bagaimana ketika hujan turun itu rahmat bagi kita semua, kemudian airnya tidak menimbulkan musibah untuk masyarakat seperti itu. Iya, kita kan sudah pernah mengalami beberapa tahun yang lalu. Betul. Kita mengalami banjir yang luar biasa ya. PR-nya kita lihat pemerintah juga aktif untuk melakukan beberapa upaya-upaya. Kira-kira nih dengan upaya yang dilakukan pemerintah dari kacamata Dewan, apakah potensi bencana itu bisa dikurangi dampaknya ke depannya nanti? Memang sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota, tetapi kami melihat masih belum secara optimal dalam penanggulangan banjir. Sehingga kami di beberapa kesempatan, di beberapa rapat kerja kami menyampaikan pentingnya kajian mitigasi banjir secara menyeluruh di Kota Banjarbaru. Kenapa kami memerlukan kajian tersebut? Karena ketika kita melakukan proses penganggaran, membangun embung, menormalisasi drainase, menyiring sungai, kemudian pokoknya semua yang kaitannya dengan upaya penanggulangan banjir akan terasa sia-sia ketika dia tidak tepat sasaran, akan terasa tidak maksimal kalau dia tidak berdasarkan kajian yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota. Jadi kajian tersebut akan sinergi ketika sudah ada, kemudian anggaran tersebut berpatokan pada kajian tersebut sehingga penanganan banjir itu tepat sasaran, tepat guna, tepat anggaran, dan itu tentunya bisa meminimalisir dampak yang dirasakan oleh masyarakat ketika hujan lebat datang seperti itu. Oke. Kita kan ada satu wilayah yang menjadi langganan tetap ya. Kita sebut langganan tetap aja ya, karena setiap kali hujan dengan intensitas tinggi itu mereka selalu mengalami kebanjiran dan memang mereka mengatakan ya sudah biasa. Tapi ini kan harus menjadi perhatian khusus nih ya. Apakah ada catatan khusus dari Dewan kepada pemerintah? Ya, terkait dengan kawasan yang memang menjadi kebiasaan banjir ketika hujan lebat datang, ini sebenarnya kami dorong menjadi prioritas utama. Bagaimana caranya di sana bisa diminimalisir dengan berbagai cara dan upaya. Dan kami pun mendorong sebenarnya baik di sisi anggaran, support moral untuk penuntasan titik-titik banjir yang selalu menjadi langganan di setiap tahunnya, di setiap musim hujannya. Nah, ini yang membuat kita harusnya introspeksi diri, kemudian menyadari kekurangan yang sudah kita lakukan beberapa tahun ke belakang, kemudian ke depan kita bicara prioritas untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Agar jangan sampai masyarakat selalu yang disampaikan banjir setiap kesempatan yang kami jumpai. Tapi bagaimana Banjarbaru sudah saatnya ketika hujan datang itu masyarakat tenang, ya kan? Saat ini kan kondisinya ketika hujan datang masyarakat gugup, wah naik nih banyu, ya kan? Nah, tapi kita harus memiliki mindset ke depan bahwa sudah saatnya ketika hujan datang masyarakat tenang. Nah, ini bagaimana caranya? Support anggaran prioritas untuk kawasan-kawasan tersebut, tuntaskan sampai tuntas, dan kita berharap tidak ada permasalahan yang berat lagi di kawasan-kawasan yang memang menjadi langganan banjir seperti itu. Oke. Dari beberapa tempat Abang sendiri reses nih kan, selain di wilayah yang kita sebut tadi, apakah ada lagi wilayah yang memang tidak pernah mendapat perhatian ya? Karena dia selain wilayahnya kecil, dia juga jarang terekspos gitu. Adakah itu? Jadi memang di beberapa titik lokasi yang kita kunjungi, mereka menyampaikan bahwa sudah pernah kadang disampaikan di beberapa musrembang, disampaikan di beberapa kesempatan bahwa
kawasan mereka mengalami kebanjiran. Jadi kadang kita memberikan solusi sementara dan ke depan kami memang berharap ada solusi permanen yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat sehingga permasalahan banjir ini tidak menghantui dalam tanda kutip setiap hujan datang. Nah, kami meyakini bahwa ke depan Kota Banjarbaru ini bisa menuntaskan permasalahan banjir ini. Artinya bukan menolkan sama sekali, bukan, tapi paling tidak meminimalisir atau mengurangi dampak banjir yang dirasa oleh masyarakat. Sehingga ketika kita fokus, kita serius dalam penanganan banjir ini, saya pikir akan tuntas segala permasalahan banjir yang ada di Kota Banjarbaru seperti itu. Jadi ini kan ada satu kebudayaan ya, kita viral dulu lokasinya betul, ya kan, betul. Baru dapat perhatian. Nah, kira-kira nih adakah satu jalan untuk warga sendiri langsung mengatakan bahwa tempatnya perlu bantuan nih Pak? Selain lewat media sosial viral dulu nih, kira-kira apa? Ada nggak? Nah, memang ruang-ruang tersebut harus kita buka secara lebar. Ada ruang di sini, ada ruang rapat koordinasi antara RT RW, kemudian kelurahan, kecamatan, ada musrembang, ada reses yang menjadi ruang bagi masyarakat menyampaikan segala aspirasinya untuk bisa menuntaskan permasalahan-permasalahan. Kami pun di DPRD, karena itu merupakan rumah rakyat, itu selalu membuka selebar-lebarnya kepada masyarakat yang ingin menyampaikan segala aspirasinya, menyampaikan segala permasalahannya, sehingga kami juga total berupaya untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, itu yang kami buka ruang itu, silahkan kepada siapapun masyarakat yang mengalami permasalahan di wilayahnya, silahkan sampaikan permasalahan tersebut, baik melalui RT, RW ataupun lurah camat, juga bisa melalui anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang memang ditugaskan untuk memperjuangkan segala macam kepentingan masyarakat. Dan kalau boleh tahu nih instansi apa saja sih yang bisa langsung dihubungi warga atau yang langsung berkaitan dengan banjir ini? Memang di beberapa SKPD ada aplikasi lapor dan lain sebagainya. Tetapi kadang ketika slow respon ataupun tidak mendapat respon di tengah era digitalisasi seperti sekarang ini, kami berharap semua bisa dihubungi, artinya baik itu dinas atau nomor hotline yang memang dibuka oleh dinas terkait, kemudian pemerintah pun ada bentuk kepedulian terhadap masyarakat, jadi membuka suatu call center mungkin ya. Call center ataupun melalui kami juga bisa, sehingga kita mengetahui setiap permasalahan itu dan kemudian datang ke lokasi-lokasi yang memang mengalami problem di lokasi tersebut dan berpikir bahwa kita harus menuntaskan permasalahan di situ gitu. Jangan kita menunda dengan berbagai alasan, tapi permasalahan di sana tidak menjadi tidak tuntas sampai ke akar-akarnya seperti itu. Oke. Saat ini dari sisi Komisi 3, apa yang pernah disampaikan sebagai desakan agar pembenahan dan penyelesaian permasalahan tersebut bisa teratasi dengan baik? Ya, pertama dari dulu kami konsisten ya terhadap kajian mitigasi banjir ini. Kemudian yang kedua terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya berhubungan dengan masyarakat, kami mendorong untuk cepat diselesaikan. Kemudian yang selanjutnya kami berharap ada prioritas terkait banjir ini untuk segera dituntaskan. Kenapa kami anggap prioritas? Karena tadi saya ulangi bahwa berkali-kali kami ke masyarakat, kami terjun ke lapangan, permasalahan banjir ini selalu menghantui masyarakat Kota Banjarbaru. Ke depan kita berharap sudah saatnya semua masyarakat yang ada di Banjarbaru ketika hujan datang, ketika hujan turun, kita semua tenang. Karena air tidak masuk ke rumah, tidak masuk ke perkampungan warga, tetapi air mengalir sesuai dengan jalurnya, lewat embung, lewat saluran-saluran, lewat irigasi, lewat drainase, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita ingin dorong bersama agar keinginan dan harapan masyarakat ini bisa ditangkap oleh pemerintah kota. Oke, menarik nih ya teman-teman ya, agak panjang kita berbicara tentang banjir karena ini menjadi permasalahan yang cukup panjang. Betul sekali. Seakan-akan tidak ada habisnya. Tidak akan habisnya, juga kita PR juga kita masih banyak. Dan untuk pertanyaan terakhir nih, untuk apa yang ingin Anda sampaikan di akhir masa periode Anda kepada masyarakat nih Pak? Ya, banyak sudah yang kami berikan, kami lakukan di penghujung masa jabatan kami 2019-2024.
Tetapi dari sekian banyak itu tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan. Kami berupaya untuk menampung segala aspirasi masyarakat. Kami berupaya untuk menyampaikan ke pihak-pihak terkait, bahkan kami mengadvokasi langsung sehingga masalah-masalah di setiap sudut kota itu bisa terselesaikan, bisa ditunaikan, kemudian tidak menjadi masalah baru. Nah, kami juga hampir 5 tahun di 2019 sampai 2024 ini juga sudah berupaya secara optimal, walaupun masih banyak kekurangan. Tentunya segala kekurangan itu akan terus kita perbaiki. Kami akan terus bersuara lantang untuk bisa memperjuangkan segala permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat Kota Banjarbaru. Dan mudah-mudahan sinergitas antara eksekutif dan legislatif ini terus bisa terjalin dengan baik sehingga kita bersama-sama dalam membangun Kota Banjarbaru. Oke. Terima kasih waktunya Siap. Kak ya. Kita sudah di penghujung acara. Nanti kita akan membahas lebih jauh lagi di sesi selanjutnya. Saya Devi dan Bang Nurholis mohon pamit. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di suratkabardigital.com. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.